Hai, jumpa lagi bersama saya Sela. Saya seorang dietitian. Dan kali ini kita akan membahas mengenai diet atau pola makan pada anak balita yang sedang diare. Nah, diare itu apa sih? Seseorang itu dikatakan diare kalau dia buang air besarnya konsistensinya lembek atau cair, atau bisa juga cuma berupa air saja dengan frekuensi 3 kali atau bahkan lebih dalam satu hari. Lalu diare ini penyebabnya apa sih? Diare itu bisa disebabkan karena infeksi, bisa bakteri, virus, atau bahkan parasit. Bisa juga karena malabsorpsi. Malabsorpsi ini merupakan kondisi di mana tubuh kita tidak dapat menyerap zat gizi dari makanan. Bisa juga diare karena alergi makanan atau keracunan makanan, dan bisa juga karena kondisi yang kita sebut sebagai imunodefisiensi, yaitu gangguan pada sistem kekebalan tubuh. Nah, ini kita mengenal yang namanya lintas diare atau panjangan dari 5 langkah tuntaskan diare. Apa saja itu? Yang pertama adalah oralit, yang kedua zinc, ketiga ASI makan, keempat antibiotik, dan kelima nasihat. Nah, ini dia lintas diare, ada oralit, zinc, ASI makan, antibiotik, dan nasihat. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, ketika anak kita usianya 0 sampai 6 bulan dan dia mengalami diare, kalau kita memang sedang menyusui anak kita, berikan ASI-nya lebih sering dan lebih lama. Jadi kalau lebih seringnya maksudnya semintanya anak. Dan kalau dirasa anaknya ASI-nya kok nggak begitu sering ya, kok biasa aja kayak biasanya, kita bisa tawarkan ASI kita ke anak kita sodorkan puting susu kita ke anak kita supaya anak kita mengasup ASI-nya lebih banyak. Dan ketika anak kita menyusunya lebih lama dari biasanya, biarkan. Karena kenapa? Ketika anak diare, dia pastinya kehilangan banyak cairan. Jadi seharusnya dia merasa haus. Jadi dia butuh asupan cairan yang lebih banyak dari biasanya. Dan karena usianya 0 sampai 6 bulan, dia harusnya mendapatkan ASI saja seperti itu. Nah, ini kalau anak kita diare meskipun usianya 0 sampai 6 bulan, dia boleh diberikan oralit atau air putih matang sebagai tambahan gitu ya. Kenapa? Karena ya memang dia banyak kehilangan cairan, dan bukan hanya cairan tetapi juga mikronutrien penting yang seharusnya diserap di usus tapi akhirnya tidak terserap karena diarenya tadi. Nah, kapan beri oralitnya? Oralitnya diberikan sampai diarenya berhenti. Jadi di petunjuk di kemasannya oralit itu biasanya ada kapan harus ngasih oralitnya. Biasanya setiap kali anaknya selesai diare, kita langsung berikan oralit. Nah, oralit ini penting nih. Oralit tidak boleh kita meracik oralit sendiri dari gula, garam, dan air. Oralit ini harus kita beli yang produksi sudah pabrikan dan dibuatnya sesuai petunjuk pada kemasan, takaran airnya maksudnya, gitu ya. Kenapa? Karena bahaya banget kalau kita meracik oralit sendiri, lalu kebanyakan sedikit aja garamnya atau gulanya atau airnya terlalu sedikit juga kayak gitu. Jadi komposisinya nggak pas. Nah, oralit dengan komposisi tidak pas ini bisa justru memperparah diare. Jadi sebaiknya beli oralit yang sudah pabrikan yang dijual bebas gitu ya, di apotek pasti ada. Nah, ini juga anak kalau diare di panduannya dia harus dapat obat zinc. Obat zinc ini harus sesuai dengan petunjuk dokter, dosisnya maksudnya, dan harus diberikan selama 10 hari berturut-turut meskipun diarenya sudah berhenti. Nah, kenapa? Nanti akan dijelaskan di belakang ya, seperti itu. Jadi ingat, tablet zinc ini atau obat zinc ini harus diberikan meskipun diarenya sudah berhenti selama 10 hari. Bila anaknya muntah, misalkan kita berikan oralit, anak ini muntah, kita tunggulah, hentikan dulu pemberian oralitnya, kita tunggu 10 menit,
Lalu kita coba lagi berikan Oralit sedikit demi sedikit. Dan untuk bayi 0 sampai 6 bulan ini pemberiannya jangan terlalu banyak dulu. Kita mulai dengan 50 ml dulu, kalau bisa menghabiskan 100 cc ya alhamdulillah gitu ya. Tapi kita berikannya perlahan-lahan setiap kali selesai BAB. Lalu kalau anaknya sudah umur 6 sampai 2 tahun. Nah, kalau udah umur 6 bulan berarti kan sudah bukan hanya ASI saja tapi juga sudah boleh makan. Nah, ini untuk ASINya tetap berikan lebih sering dan lebih lama, apalagi kalau anaknya susah makan. Lalu, kalau anaknya mendapat tambahan susu formula, untuk sementara kita berikan susu bebas laktosa. Jadi, laktosa ini kan adanya di susu sapi. Jadi, untuk sementara ketika anaknya diare, kita hentikan dulu pemberian susu sapi dan kita kasih susu bebas laktosa gitu ya. Kita berikan juga Oralit, kemudian boleh juga cairan lain, misalnya kuah sayur, sari buah, air, tajin, air matang, dan lain-lain sebagai tambahan. Dan poin penting di sini, kuah sayur dan sari buah ini adalah cairan yang penting buat saya. Kenapa? Karena pada orang diare atau anak diare, seringkali terjadi penurunan kadar kalium dalam tubuh. Nah, untuk mengembalikan kadar kalium yang hilang melalui diare ini, penting kita berikan kuah sayur maupun sari buah yang memang tinggi kalium, ya. Lalu tetap diberikan Oralitnya sampai diarenya berhenti. Jangan lupa juga Oralitnya harus dibuat sesuai dengan petunjuk yang ada di kemasan. Obat zinc tetap harus diberikan selama 10 hari berturut-turut. Jadi misalkan anak kita dari awal diare diberikan obat zinc, nanti di hari ketiga diarenya sudah sembuh, tapi obat zincnya harus tetap lanjut selama 10 hari sejak pertama diberikan. Lalu ketika anak muntah sama seperti tadi, hentikan dulu pemberiannya, tunggu 10 menit lalu diberikan lagi Oralitnya sedikit demi sedikit. Nah, ini kalau untuk anak 6 sampai 1 tahun, kita pemberiannya 50 sampai 100 ml setiap kali selesai diare. Kalau umurnya sudah 1 tahun ke atas, bisa kita tingkatkan menjadi 100 sampai 200 ml setiap kali selesai diare. Nah, kalau anaknya susah makan, cara menyiasatinya supaya asupannya cukup, kita bisa berikan makanannya lebih sering dari biasanya. Jadi misalnya anak biasanya makan 3 kali sehari, porsinya cukup. Nah, ketika di hari anaknya susah makan, jadi setiap kali makan tidak bisa menghabiskan sebanyak porsi yang biasanya. Nah, ini kita ngakalinya, kita berikan frekuensinya lebih sering, misalkan 4 atau 5 kali, porsinya kecil aja gitu ya. Nah, ini tadi beri makanan kaya kalium, karena anak yang diare biasanya kadar kalium dalam tubuhnya turun. Kita berikan makanan kaya kalium seperti misalkan sari buah, pisang, air kelapa, atau bisa juga kuah sayur. Nah, kalau diarenya sudah berhenti, mulailah kita berikan makanan tambahan untuk mengejar asupan yang kurang tadi selama diare. Diberikan makanan tambahannya sampai 2 minggu ya, supaya berat badan anak kita tidak turun. Lalu untuk anak 0 sampai 6 bulan tadi kita kan berikan ASI. Nah, kalau sudah usia 6 bulan kita mulai berikan makanan. Nah, di awal kita berikan dulu makanan lumat. Misalkan bubur halus seperti ini. Di awal 6 bulan kita berikan konsistensinya agak encer. Nanti semakin lama kita agak ketalkan sedikit gitu ya. Tujuannya apa? Karena anak ini biasanya cuma dapat ASI yang bentuknya cair. Jadi di awal pemberian makanan harus jangan jauh-jauh dari konsistensi cair gitu ya. Nanti anaknya kaget. Nah, kalau sudah usia 9 bulan kita tingkatkan teksturnya. Kita kasih makanan yang lebih kasar lagi, misalkan makanan lembik atau bubur seperti ini. Dan diharapkan di usia 12 bulan nanti anaknya sudah bisa makan seperti makanan yang kita makan,
atau kita sebutnya makanan keluarga. Nah ini dia, kenapa sih anak diare harus diberikan sirup atau tablet zinc? Alasannya karena zinc ini bisa meningkatkan kekebalan tubuh, dan harapannya dengan diberikan tablet zinc ini, anak setelah terkena diare selama setidaknya 2 atau 3 bulan ke depan, dia akan kecil kemungkinannya untuk terkena diare berulang. Jadi peran zinc ini adalah sebagai obat untuk meningkatkan kekebalan tubuh, dan diberikannya harus 10 hari berturut-turut supaya kekebalan tubuh ini terbentuk. Ini ada juga yang tanya, apakah ASI bisa menyebabkan diare? Jawabannya tentu tidak. ASI ini bukan penyebab diare. Justru seperti kita tahu, ASI ini banyak zat-zat kekebalan tubuh yang bisa meningkatkan imunitas untuk mencegah diare itu sendiri. Nah, ada lagi yang tanya, apakah anak yang diare harus tetap diberikan ASI? Jawabannya ya tentu iya, karena ASI ini tidak menyebabkan maupun memperparah kondisi diare. Ya, jadi seperti tadi yang sudah disarankan, berikan ASI-nya lebih banyak dan lebih sering untuk mencegah dehidrasi akibat kehilangan cairan pada saat diare. Nah, yang satu lagi ada tanya nih, apakah susu formula dapat diberikan pada saat diare? Nah, susu formula ini kalau dia mengandung susu sapi, pastinya dia mengandung zat yang namanya laktosa. Nah, selama anak kita diare, anak kita kurang mampu mencerna zat dalam susu sapi yang namanya laktosa. Jadi sebaiknya selama diare, sebaiknya gunakan susu formula bebas laktosa. Nanti kalau diarenya sudah sembuh, bisa kita berikan lagi susu anak kita yang biasanya yang mengandung laktosa, gitu ya. Nah, menurut penelitian, pemberian susu formula yang bebas laktosa dapat mempersingkat lama diare. Atau dengan kata lain, kalau pada saat anak diare kita berikan susu formula yang bebas laktosa, diarenya akan semakin cepat sembuh. Nah, apakah diare membutuhkan antibiotik? Nah, tidak selalu, tergantung diarenya disebabkan karena apa. Jadi antibiotik ini hanya diberikan pada diare dengan indikasi tertentu, seperti diare berdarah atau diare karena kolera. Nah, yang menentukan diarenya karena apa atau boleh tidaknya diberikan antibiotik, tentunya yang tahu adalah dokter. Jadi, pemberian antibiotik hanya boleh diberikan jika dokternya meresepkan antibiotik. Jadi, kita tidak boleh memutuskan sendiri, oh anak saya diare lalu saya beri antibiotik. Nah, itu tidak boleh. Antibiotik harus dengan resep dokter. Nah, ini tentang nasihat. Jadi, biasanya terdapat promosi kesehatan mengenai penanganan diare. Biasanya kita diberitahu mengenai cara pemberian oralit, kemudian cara pemberian tablet atau sirup zinc, bagaimana pemberian ASI dan makanannya selama diare, dan juga tanda-tanda kapan sih kita perlu membawa anak kita ke dokter atau puskesmas atau rumah sakit, intinya ke tenaga kesehatan. Nah, ini dia, kapan anak harus dibawa ke tenaga kesehatan ketika diare? Yang pertama, kalau buang air besarnya kita rasa semakin sering, kemudian dia muntah berulang-ulang, lalu ketika diare dia makan minumnya cuma sedikit, apalagi kalau sampai timbul demam berarti harus kita periksakan, dan juga kalau ada BAB berdarah gitu. Dan satu lagi adalah ketika dia diare lalu kita beri oralit, kemudian kita tetap beri makan, dan ternyata diarenya tidak membaik selama 3 hari, jadi sebaiknya kita bawa ke dokter gitu. Nah, sekian yang bisa saya berikan. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ataupun saran-saran topik apa selanjutnya, dan jangan lupa subscribe ya teman-teman.
kasih, sekian dari saya dan semoga info ini bermanfaat.